kita panggil. Musa. Duduk sini Musa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 6B akan menampilkan Battle of Surabaya. Saya Farisa sebagai perawat. Saya Naswa sebagai perawat. Saya Tiara sebagai Kyoko. Saya Gina sebagai perawat. Saya Rania sebagai Yuna. Saya Diva sebagai narator. Cak Soleh. Saya Ayah sebagai Cak Soleh. Saya Rasid sebagai Musa. Saya Adnan sebagai Tuan Nusmura. Saya Irsyad sebagai Saya Artan sebagai Danu. Oke. Ya langsung dari kalian ke belakang. Itu nggak makin kita. bad boy. Terus Di belakang. ini baris. Lu kan ya? Nggak tahu. Ada bisa Ibrahim. Kabar lah. Enak. 17 Agustus 1945, Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Diwakili Presiden Soekarno mengumumkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Berdasarkan Perjanjian Bina 1942, sekutu terutama Belanda menganggap Indonesia adalah hak atas kemenangan perang. Sebagai bagian dari Hindia Belanda, Belanda ingin menguasai Indonesia kembali. Namun, Indonesia telah berubah. Bekas pelatihan Heiho dan tentara peta dari masa penjajahan Jepang mengubah pola patriotisme dan nasionalisme. Indonesia memilih melawan dan mempertahankan kemerdekaan. Orang pribumi bekas anggota paramiliterisme bentukan Jepang dan organisasi kipas hitam yang menyimpang juga menjadi ancaman bagi perjuangan bangsa. Pasukan Belanda dalam Afnei dan Nika mendarat di Surabaya adalah titik awal konflik perdamaian. Puluhan ribu milisi dan tentara Republik melawan ribuan pasukan sekutu Belanda yang bersenjata lengkap. Peristiwa ini dikenal dengan Pertempuran 10 November atau Pertempuran Surabaya. Lu kan tuh. Bentar dulu. Udah. Kan? Ya, kan. Hari itu semua bergembira. Kehidupan penjajahan di negeri ini telah sirna. Proklamasi berjalan dengan lancar, walau sempat terjadi kericuhan. Kini Indonesia telah menyatakan kemerdekaan. Perang. Pistol. 18 September 1945. Bendera. Pengibaran bendera Belanda di Hotel Yamato merupakan akar dari keributan di Surabaya. Britania Raya, senjata yang memuntahkan peluru-peluru, suara yang begitu menggema, suara yang begitu nyaringnya. Britania Raya, perbuatan pasukan sekutu tentara Inggris dan Belanda. Belanda ingin mengembalikan kedudukannya di Indonesia, walau tujuan semua sekutu datang, yaitu untuk mengamankan para tawanan perang dan melucuti senjata Jepang. Dari kejauhan, Musa, anak remaja tukang semir yang bekerja sebagai kurir di pedesaan itu, memerhatikan secara diam-diam. Di tengah perjalanan Musa ketika mengantar surat, tidak sengaja ia melihat tuannya Shimura di jalan. Tidak salah lihat, itu adalah tuannya Shimura.
Tiba-tiba beberapa pasukan sekutu dengan kesadaran penuh membunuh Tuan Yoshimura dari belakang. Bisa awalnya gembira dengan senyumnya mereka seketika sama terbalik. Tuan Yoshimura. Musa. Mati. Tuan Yoshimura. Tuan Yoshimura telah dianggap sebagai ayahnya sendiri. Beliau salah satu tentara asal Jepang yang sempat menetap di Indonesia bersama keluarga kecil Musa telah meninggal di hadapan Musa. Kyoko, anak Tuan Yoshimura dan istrinya masih menunggu keberadaannya di Jepang. Masing-masing pegang peluru. Suatu hari, Musa dipanggil oleh Pak Supratman untuk mengirim surat. Kali ini, surat bertujuan ke beberapa komando PKR dan markas milisi. Selain kamu beberapa kali kalau saya hidup bagaimana? Kamu sanggup Musa? Insya Allah Tuan, saya akan berusaha sebaik-baiknya demi Indonesia Tuan. Tuan, iya Musa. Ini kamu pernah melihat duduk sini Musa? Kita adalah organisasi yang didirikan oleh Hitachi Shimizu di zaman Jepang. Setelah Shimizu tertangkap Belanda, perusahaan hitam berjalan seperti tanpa ada lihat Musa. Cut banget. Jalan seperti tanpa lihat Musa. Ayo, soal ketemu. Aku benar-benar mengerjakan tapi mereka masuk ke sebuah rumah untuk mencari penambahan para juru mungkin mencuri. Tapi itu ditahan seperti mereka sepertinya tidak sudah peduli. Mungkin mereka mengira kenapa setelah itu aku mencari lagi untuk sadar. Aku tidak pernah mencoba untuk mendapatkan pasukan itu dengan itu. Mereka telah menemukan itu dengan semua yang terlihat. Sehingga ada untuk pasukan. Misalnya aku berlaku, serta dengan ada jumlah berbagai Baiklah. Hari berganti, minggu bertukar. Inggris memasuki kota Surabaya. Ribuan tentara Inggris merapat ke dermaga Tanjung Perak, bersenjata lengkap, panser, dan truk-truk pengangkut pasukan. Seperti aku akan bergabung dengan pejuang. Di sisi lain, pimpinan sekutu Belanda, John Wright, rapat dengan Hitoshi Shimizu dan seorang agen kipas hitam. Time is running out. We need a back plan. There are a little guy who always brought important information. Who is he? Oh, how do we catch a naughty cat? Di tengah perjalanan Musa, beberapa tentara Inggris mengejarnya hingga ke hutan. Kini, Musa adalah target berikutnya. Musa lari secepat yang ia bisa, terengah-engah sambil berusaha bersembunyi, menyelamatkan diri dan sepucuk surat. Namun, nihil, Musa tetap tertangkap. Di sisi lain, tempat di mana para pejuang yang terluka ditangani oleh Yuna bersama dengan perempuan lainnya. Salah satu perawat memberitahu Yuna bahwa Danu menunggunya. Hai, bisa berbicara sebentar? Yuna, ketua membutuhkan kamu. Aku sudah berhenti. Tapi Aku tetap pada pendirianku. tapi kamu agen terbaik yang kami miliki. Tujuan kita untuk melindungi Indonesia. Mas Danu, sadar. Ini negerimu. Indonesia negerimu. Udah semua berjalan. Abis ini aku nggak pakai topi kan?
Baiklah. Kan ada salah satu scene yang nggak pakai. Masih sering ketemu Musa. Iya, tadi siang kita tuh lihat sama ketemu. Mas lagi, gimana kan siang kalau pas lagi pagi? Sumpah gue lupa anjing ya, tidak Tidak ada apa-apa. Kenapa? Tidak mungkin tidak ada apa-apa. Ayolah, tidak ada apa-apa dengan Musa. Gila. Maaf Yumna, bocah kurir itu adalah target kami. Balik. Kejadian itu semua tentang kipas hitam dan Musa. Yumna nekat menceritakan semua sedetail-detailnya kepada residen. Mereka merencanakan cara untuk membobol markas sekutu, tempat di mana Musa dan Mas Danu dikurung. Ayo perang. Musa sudah tidak percaya dengan Mas Danu. Ia tidak ingin berbicara dengannya. Yumna dan sekelompok tentara masuk dengan Cak Soleh membobol markas sekutu. Semua gaduh, markas itu terbakar dan penuh abu. Yumna bersama tentara-tentara Indonesia mengalihkan perhatian sekutu dengan melawannya. Gendong Musa, gendong Musa, gendong Musa, gendong Musa. Cepetan, gendong. Belum. Belum. Ya udah. Masuk. Aduh. Sementara Cak Soleh berhasil membobol penjara di mana Musa dikurung dan segera menggendong Musa yang sudah setengah sadar. Musa yang bersusah payah jalan ke arah Jomret, mendidiknya dengan pistol yang ada di tangannya. Jomret melakukan hal sama hingga ia menembak peluru ke arah Musa, namun Musa masih hidup. Ia kaget dengan hasil tembakan itu. Siapa sangka peluru itu justru berakhir di tubuh Yumna. Benar, Yumna melindungi Musa. Pecah suasana. Mas Danu, Musa menangis dengan kondisi Yumna yang sudah tidak sadarkan diri. Musa terpaksa. Dasar pengerat. Markas itu meledak. Surat. Oh iya, surat. Ya udah. Surat udah. Musa berakhir sendiri di pedesaan. Entah ini masih bisa dibilang pedesaan atau bukan. Dengan kondisinya yang begitu hancur, rumah-rumah telah menjadi puing, warga kehilangan nyawa. Kedudukan Indonesia kini sangat kritis. Musa hanya menghentikan dirinya dan merenungi keadaan. Dibacanya surat-surat tipan banyak orang yang seharusnya telah sampai pada tujuannya. Untuk istriku, sekarang aku sudah bisa melakukan. Tapinya mana? Kamu jaga anak kita baik-baik. Nggak apa kamu gitu. Biar kamu besar nanti. Ambil benderanya. Ambil benderanya. Habis semuanya udah baris, kamu ke depan. Gini. Dan dibersihkan. Bisa ngerti. Bos. Tidak tahu apa. Gini aja. Ya gitu. Seperti silakan ya. Untuk putraku tercinta, ayah tidak mau menceritakan kita akan bersama-sama Dah. Gitu. Siap. Musa dari sana, Musa dari ujung sana. Nih. Di sana, dan kamu di sini. Tahun ke tahun, Musa telah tumbuh menjadi seorang yang kuat. Ia bertemu dengan Putri Tuan Shimura, Kyoko. Gak usah.
Udah? Udah. Kan emang gak pakai tas, betul akhir-akhir itu. Ya emang. Terus tadi kenapa lu? Depan. Merdeka. Oke.